Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pendengar Radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa Roja TV dan beberapa TV lain, juga para netizen di mana saja Anda berada. Kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kita Mukhtasar Ma'arijil Qabul. Kita sedang membahas bab siapakah manusia terbaik setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, para khulafaur rasyidin yang empat. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum ajmain yang sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu, plus beberapa fitnah yang muncul di zaman para khulafaur rasyidin. Siapa lagi kah setelah itu? Selain empat tadi, ada 6 lagi yang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijamin ahli surga berdasarkan wahyu. 6 lagi dengan 4 khulafaur rasyidin 10, sehingga disebut al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Siapakah mereka? Diterangkan dalam sebuah hadis dalam kitab Sunan dari Abdullah bin Al-Akhnas. Suatu saat dia berada di masjid, lalu ada orang yang menyebut-nyebut, menerangkan, membicarakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka berdirilah Sa'ad bin Zaid menepis penilaian orang itu tentang Ali, karena mungkin agak sedikit negatif atau miring. Maka berkatalah Sa'ad bin Zaid, Asyhadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni sami'tuhu wa huwa yaqul asyaratun fil jannah, an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil jannah, wa Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair bin Awam fil jannah, wa Sa'ad bin Malik fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, walau syi'ta lasamaitul ashir. Mendengar orang ini, Sa'ad bin Zaid berdiri lalu berkata, aku bersaksi bahwa aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, 10 orang ini pasti ke surga. Pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua Abu Bakar, ketiga Umar, keempat Utsman, kelima Ali, keenam Talha, ketujuhnya Zubair bin Awam, kedelapan Sa'ad bin Malik, kesembilan Abdurrahman bin Auf. Kalau kalian mau, aku akan sebut yang ke-10-nya. Maka orang-orang berkata, man huwa, siapa yang ke-10? Fasakata, maka diamlah Sa'ad bin Zaid. Lalu berkata lagi, siapa? Orang mendesak. Dia menjawab, Sa'ad bin Zaid. Itulah 10 orang. Salah satunya adalah Ali. Dan Ali dijamin berdasarkan wahyu sebagai ahli surga. Orang kelima setelah Nabi, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, baru kelimanya Ali, menunjukkan dia salah satu di antara manusia terbaik. The Big Five
dalam pandangan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya oleh orang lain dicela. Tentu saja enggak level. Nah, inilah manusia terbaik 10 orang atau 9 orang setelah Rasul alaihi salatu wassalam. Manusia terbaik setelah itu adalah seluruh sahabat selain mereka. Merekalah generasi terbaik yang Allah pilih untuk menjadi sahabat nabinya, untuk menjadi pembela-pembela dari agama ini. Selain 10 orang itu, disebut yang terbaik adalah para muhajirin. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin, yang kedua Ansor. Lebih rinci lagi secara spesifik para pahlawan Badar, lalu para pahlawan Uhud, lalu para pahlawan Ahzab yang tangguh di medan perang Ahzab, lalu orang-orang yang berbaiat di Baiatur Ridwan, dan orang-orang yang hijrah sebelum penaklukan kota Mekah. Dan status terbaiknya mereka ditetapkan berdasarkan Quran dan hadis yang sahih. Seperti umpamanya seluruh umat, para sahabat di zaman itu Allah nyatakan sebagai umat terbaik. Allah menyatakan kuntum khaira ummatin, kalian sebaik-baik umat. Yang dimaksud kalian adalah kaum muslimin di zaman ayat itu turun. Ketika ayat itu turun, siapa? Ya para sahabat. Kemudian orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100. Was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Wa'adallahu jannatin tajri tahtahal anhar. Orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridha kepada mereka. Mereka pun ridha kepada Allah. Allah siapkan bagi mereka surga-surga yang banyak mengalir sungai-sungai di dalamnya. Ini jaminan Allah kepada muhajirin dan ansar, selain orang-orang yang nyata-nyata melakukan penyimpangan dari kalangan munafikin. Karena yang munafikin ada ayat yang mengancam mereka secara spesifik. Tapi yang tidak munafikin, mereka termasuk ke dalam generasi terbaik dari umat ini. Nah, demikian juga setelah itu para pahlawan Badar, para pahlawan Uhud, dan secara umum orang-orang yang hijrah sebelum penaklukan kota Mekah. Allah berfirman, ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu husna. Ketika Allah menjelaskan tidak sama orang-orang yang berinfak dan berperang sebelum Futuh Mekah. Kata Allah, ulaika a'zamu darajatan. Mereka lah orang-orang yang lebih tinggi derajatnya dibanding orang yang berinfak dan berperang setelah Futuh Mekah. Tapi masing-masing, baik yang berperang sebelum Mekah atau setelah ditaklukkan kota Mekah, dua-duanya diberikan balasan kebaikan. Cuma beda level. Yang sebelum Futuh Mekah terjadi, mereka infak dan mereka jihad itu lebih tinggi derajat. Jadi para sahabat secara keseluruhan
adalah orang-orang yang Allah pilih sebagai manusia terbaik dibanding seluruh manusia di zaman manapun. Ayat yang menyatakan kalian sebaik-baik umat, maksudnya dibanding umat manapun di zaman manapun dan kapanpun. Sejak zaman Nabi Adam sampai nanti orang yang terakhir di hari kiamat, manusia terbaik, generasi terbaik adalah umat Islam di zaman Nabi SAW hidup. Makanya berkata Nabi SAW, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang segenerasi dengan aku, yaitu para sahabat. Lalu generasi berikutnya yaitu tabi'in, dan generasi berikutnya yaitu tabi'un tabi'in. 3 generasi ini sebagai generasi terbaik dibanding umat manapun. Kalau di antara para nabi, nabi yang paling utama adalah Nabi Muhammad SAW, maka manusia selain nabi yang paling utama adalah manusia yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW, itu para sahabat. Mereka lah orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah menjadi pendamping, penolong, penopang yang tangguh bagi Rasul SAW disebabkan karena kebaikan hatinya. Sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Inna Allaha yanzuru ila qulubil ibad fawajada anna qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad fastafahu li nafsi wa bta'athahu li risalatih. Sesungguhnya Allah menilai, melihat hati semua Bani Adam. Dari zaman Nabi Adam sampai orang terakhir nanti pada hari kiamat, oleh Allah dilihat hatinya. Orangnya belum ada, tapi Allah sudah tahu karena Allah yang menciptakannya. Maka Allah menemukan bahwa hati Muhammad SAW sebaik-baik hati manusia. Kalau Allah pilih beliau untuk dirinya dan diutus menjadi pembawa risalahnya. Thumma yanzuru ila qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fawajada anna quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Lalu Allah melihat lagi kepada hati manusia-manusia lain selain hati Nabi Muhammad SAW. Allah temukan hati-hati para sahabatnya sebaik-baik hati manusia. Lalu Allah pilih mereka untuk menjadi sahabat Nabi-Nya dan menjadi penolong-penolong agamanya. Di tangan mereka lah Islam ini jaya. Di tangan mereka lah orang-orang ini menguatkan agama ini. Nabi SAW ditopang oleh manusia paling berkualitas dengan tantangan dakwah terberat. Nyaris dari segala segi, dari segi sosial, apalagi dari segi teologi, dari segi geografis sangat keras medannya, dari segi karakter orang-orangnya dan seterusnya terberat. Maka diutus Nabi terbaik, dipilih orang-orang terbaik untuk menjadi penopang Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lah para sahabat sebagai seutama-utama manusia. Maka banyak sekali hadis-hadis bahkan ayat yang memuji, menyanjung, menjelaskan keagungan dan kehebatan kualitas para sahabat. Salah satunya surah Al-Fat, ayat terakhir, ayat yang ke-29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna
fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Muhammad itu utusan Allah dan orang-orang yang membersamainya yaitu para sahabat mereka keras kepada orang kafir tapi lemah lembut dengan sesama mereka berkasih sayang. Tidak sebaliknya kepada sama kaum muslimin keras, kepada orang kafir berlemah lembut. Itu karakter munafikin. Allah menyatakan alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahlil kitab. Tidakkah kalian perhatikan orang munafik ketika mereka berbicara kepada saudara-saudara mereka, orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Kaum muslimin yang menganggap saudara kepada orang kafir munafikin. Ini ayat. Kalau sahabat dan kaum muslimin dalam Al-Fat, asyidda'u al-kufar ruhama'u bainahum. Keras kepada orang kafir tapi berkasih sayang dengan orang-orang mukmin. Dalam surah Al-Maidah ayat ke-54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu murtad dari agama Allah, Allah akan datangkan kaum lain, kaum pengganti yang tidak seperti kalian. Allah mencintai mereka, mereka pun mencintai Allah. Mereka keras kepada orang kafir, tapi berlemah lembut dengan sesama kaum muslimin. Sesuai dengan karakteristik para sahabat. Tarohum rukka'an sujjada yabtaguna minallahi wadwana. Kamu lihat mereka itu ruku sujud. Ruku sujudnya berkualitas, berkuantitas. Makanya diungkapkan dengan rukkaan sujada, tidak roki'ina sajidina, enggak, tapi dengan sigat mubalaghah. Ruku sujudnya luar biasa hebat. Lihat hatinya kata Allah, ya betaguna fadla minallahi wa ridwana. Hanya mencari keriduan Allah, hanya mencari karunia Allah dan keriduan. Niat mereka dibongkar oleh Allah. Niat mereka tulus. Simahum fi wujuhi min athari sujud. Tanda-tanda mereka nampak pada muka dari bekas sujud mereka. Ramah, sumringah, peduli, perhatian, akhlaknya mulia, menyenangkan banyak orang. Dan itulah gambaran mereka dalam kitab Taurat dan juga dalam kitab Injil. Quran aja memuji para sahabat. Allah memuji mereka. Luar dalamnya. Termasuk dalamnya Allah melihat. Allah kan tahu. Allahu alimun bidhati sudur. Allah mengetahui semua isi manusia. Isi hati. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang menciptakan manusia. Kami tahu apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Niat mereka Allah tahu. Dan Allah melihat niat para sahabat dalam beramal, dalam beribadah. Ya bataguna fadlam minallahi wa ridwana. Sungguh ikhlas. Dan banyak lagi ayat lain yang memuji para sahabat. Lihat akhlaknya. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Dan orang-orang yang tinggal di negeri Madinah. Itu para sahabat Muhajirin dan Ansar. Para sahabat Ansar yuhibbuna man hajara ilaihim. Wala yajiduna fi sudurim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu, Ansor itu sangat mencintai Muhajirin, orang yang hijrah. Dan mereka sedikit pun tidak merasakan keberatan. Wa yu'thiruna ala anfusihim.
Walau kana bihim khassasah, mereka lebih mengutamakan saudaranya walaupun mereka butuh. Ada muhajirin datang, kata Nabi SAW, siapa yang mau memuliakan tamuku? Saya ya Rasulullah, kata orang Ansor. Dibawa ke istrinya, ada makanannya. Muliakan akrimi dhaifa Rasulillah SAW. Muliakan tuh tamu Rasul SAW. Kata istrinya, enggak ada. Kecuali satu porsi untuk makan malam anak kita. Siapkan. Disiapkan, dimatikan lampu, tamunya dipersilakan makan, dia juga pura-pura ikut makan, ceplak kayak gitu. Padahal nggak makan. Tamunya dipersilakan tidur dalam keadaan kenyang, semalaman anaknya merengek, lapar minta makan, nggak ada lagi makan. Besoknya Nabi SAW mendapatkan wahyu. Ayat ini turun surah Al-Hasyr. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mengutamakan sahabatnya, saudaranya, walaupun mereka butuh. Wa may yuqanna syuhan nafsi faulaika humul muflihun. Jaminan Allah. Siapa orang yang sudah bersih dari kerakusan, ketamakan dunia, termasuk tidak sayang terhadap harta demi memuliakan tamu saudaranya, mereka bahagia. Lihat akhlaknya. Ini para sahabat dipuji oleh Allah dalam banyak ayat. Belum lagi hadis Nabi SAW. Dalam salah satu hadis yang sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, berkata Rasul SAW, "Ya'ti ala unasin zamanun yaghzu fi'amun minan nas." Yuqalu lahu, "Fikum man ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Fayaqulun na'am. Fayuftahu lahu. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم. Kata Nabi SAW, nanti akan datang satu zaman kepada manusia. Sekelompok orang perang melawan musuh. Lalu ditanyakan. Tidak disebut siapa yang bertanya. Ketika menjelaskan hadis ini, para ulama, Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Bukhari, mungkin malaikat yang bertanya. Adakah di antara kalian orang yang pernah melihat Rasulullah SAW? Rasulullah sudah wafat. Ada nggak yang pernah melihat? Berarti ada nggak sahabat di antara kalian? Dijawab, iya. Ada 1-2 sahabat yang ikut perang bersama pasukan ini. Akhirnya dimenangkanlah mereka dalam peperangan. Hanya karena ada 1-2 sahabat di pasukan itu. Datang lagi zaman berikutnya. Ada sekelompok manusia berperang. Ditanya, adakah di antara kalian orang yang melihat sahabat Rasulullah SAW? Berarti tabi'in. Ada nggak tabi'in di antara kalian? Di antara pasukannya? Dijawab, ya ada. Lalu dimenangkanlah mereka dalam peperangan. Hanya karena ada seorang tabi'in yang pernah berjumpa dengan seorang sahabat Nabi SAW. Di generasi berikutnya, sekelompok manusia perang lagi, ditanya lagi, adakah di antara kalian orang yang melihat orang yang pernah melihat sahabat Nabi SAW? Jadi ketiga generasi setelah generasi Nabi, yaitu tabi'un tabi'in. Ada nggak di kalangan kalian tabi'un tabi'in yang ikut perang di sini? Dijawab, ya ada. Dimenangkanlah mereka dalam perang tersebut. Coba lihat keutamaan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Ini belum terjadi ketika Nabi berbicara ini. Nabinya masih hidup. Tapi Nabi SAW memberitahukan nubuah ini. Nanti akan datang zaman kepada kalian.
Dan ini menunjukkan keutamaan, keagungan sahabat Nabi, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Masih dalam kitab Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, sa'ala rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi khairun? Qal al-qarnul ladzi ana fihi, thumma tsani, thumma tsalits. Ada orang yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, manusia mana yang terbaik? Sejak zaman Nabi Adam sampai orang yang terakhir hidupnya di hari kiamat nanti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik adalah generasi yang aku ada di dalamnya. Generasi Nabi dan para sahabat, lalu generasi berikutnya dan generasi berikutnya lagi. 3 generasi yang beliau sebut sebagai generasi terbaik dalam sejarah kehidupan manusia. Dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, kata Abu Sa'id, kana baina Khalid bin Al-Walid wa baina Abdurrahman bin Auf syai'un fasabbahu Khalid. Ada perselisihan antara Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf. Lalu Khalid mencela Abdurrahman bin Auf. Maka berkatalah Rasulullah SAW, la tasubbu ahada min ashabi. Jangan kalian mencela seorang pun sahabatku. Fa inna ahadakum law anfaqa mithla uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim walau nasifahu wala nasifahu. Karena apabila salah seorang di antara kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, itu pahalanya nggak akan sebanding dengan infak salah seorang di antara para sahabat walaupun hanya dengan segenggam gandum atau setengahnya. Sahabat infak dengan gandum atau setengah cidukan, kita infak dengan emas sebesar gunung Uhud. Itu pahala infak kita sebesar gunung Uhud nggak akan ada setengah dari pahala infak sahabat hanya dengan gandum. Padahal nilainya jauh ya. Gandum segenggam itu ribuan rupiah bukan dolar. Belum tentu 5.000 seciduk gitu. Emas sebesar gunung Uhud itu bisa bikin negara itu. Entah berapa triliun nilainya. Manfaatnya kalau diinfakkan, disedekahkan, hutang negara Indonesia bisa lunas itu. Bahkan sisa ya. Manfaatnya luar biasa. Tapi pahalanya jauh berbeda. Kenapa? Nilai keikhlasan. Apa yang dirasakan setelah infak? Kalau para sahabat setelah infak tuh plong. Kalau kita setelah infak tuh, sayangnya itu hasil usaha, hasil keringat sendiri dikasih kan gitu ya. Beda itu rasanya. Dalam Sahihain, riwayat Bukhari dan Muslim dari Ali radhiyallahu anhu tentang kisah seorang sahabat Hatib yang mengutus seorang perempuan membawa surat. Nabi SAW itu akan menyerang kota Mekah, akan menaklukkan kota Mekah. Ini rahasia, nggak boleh ada yang tahu. Biar surprise gitu mendadak. Hatib, seorang sahabat, memiliki banyak kerabat di Mekah, keluarga yang belum muslim. Takut mereka kenapa-napa. Diberitahu lewat surat. Dikirim kurir seorang perempuan. Nabi SAW diberitahu oleh Allah melalui wahyu. Lalu Nabi SAW menyuruh Ali dan 2 kawannya untuk menyusul. Disusul di tengah jalan. Mana surat yang kamu bawa? Nggak ada.
Dibuka barang-barangnya, bawaannya. Nggak ada juga. Ali bin Abi Thalib sampai bersumpah, demi Allah, kalau kamu tidak memberikan, saya telanjangi kamu. Mungkin disimpan di balik pakaiannya. Dan Ali nggak mungkin berani menyentuhnya. Tapi demi keamanan negara, wasiat Rasul SAW akan saya laksanakan. Wanita ini melihat kesungguh-sungguhan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, akhirnya dia mengeluarkan surat itu di tengah ikatan rambutnya. Dibawa kepada Nabi SAW. Ternyata yang mengirimnya Hatib bin Abi Balta'ah. Mendengar itu Umar langsung berkata, "Da'ni ya Rasulullah adribu unuqa hadzal munafiq." Biarkan saya ya Rasulullah, saya akan penggal kepala orang munafik ini. Dia melakukan dosa besar, mau membesarkan rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi alaihi wasallam? La, tidak. Innahu qad syahida badran. Wa ma yudrika la'alla Allah ittala ala ahli Badar faqal i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Jangan wahai Umar. Karena dia seorang pahlawan Badar. Ikut pada waktu perang Badar, perang pertama dalam Islam, dan ini menguji iman mental. Apalagi tidak sengaja, perang Badar ini tidak direncanakan. Makanya tidak semua sahabat ikut, cuma 300 orang, 313. Bermaksud mencegat kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang waktu itu belum Islam, pulang dari Syam, mau ke Mekah, membawa hasil perdagangan, mau dicegat, dirampas lagi. Karena apa? Itu harta muhajirin yang dulu harus ditinggal di Mekah, tidak boleh dibawa. Abu Sufyan yang saat itu mendengar berita ini langsung mengirim berita ke Mekah, penduduk Mekah langsung mengerahkan pasukan 1.000 orang. Jadi nggak sengaja mau berperangnya itu. Mental, iman kaum muslimin teruji di sini. Tidak mundur mereka. Hanya dengan 313 orang menghadapi musuh lebih dari 3 kali lipatnya. Kalau bukan iman, nggak pernah punya pengalaman berperang. Jumlahnya sepertiga dari jumlah musuh. Otomatis karena tidak direncanakan berperang, pedangnya seadanya. Karena yang akan dihadapi bukan pasukan tadinya, tapi para pedagang. Ternyata berjumpa dengan pasukan yang berjumlah 3 kali lipat. Dan Hatib termasuk salah satunya. Dia pahlawan Badar. Kata Nabi SAW, jangan ya Umar. Karena dia pahlawan Badar. Tahukah kamu bahwa Allah Azza wa Jalla pernah berkata kepada para pahlawan Badar, "I'malu masyi'tum." Lakukan apapun yang kalian mau. Qad ghafartu lakum. Aku telah ampuni dosa-dosa kalian. Sehingga ada 2 jenis manusia yang dosanya diampuni sebelum dosanya dilakukan. Pertama Nabi Muhammad SAW. Sebelum dosanya dilakukan sudah Allah ampuni. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara, yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Allah telah mengampuni dosamu hai Muhammad yang lalu ataupun yang akan datang. Sudah diampuni. Kedua, para pahlawan Badar. Apapun dosa yang mereka lakukan Allah ampuni. Karena sudah teruji kehebatan imannya pada waktu perang Badar. Adapun hadis yang menyatakan seperti umpamanya saum Arafah. Saum Arafah menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kalau Muharram hanya setahun yang lalu. Kalau Arafah setahun yang lalu. Dihapus, setahun yang akan datang dihapus. Apa maknanya? Kalau kita sudah saum Arafah bebas berbuat dosa selama setahun yang akan datang. Padahal Arafah tiap tahun ada ya.
Wah, saya mah seumur hidup sudah diampuni dosanya karena seumur hidup saya mah Arafah terus. Akhirnya bebas berbuat dosa. Salah, keliru. Tapi maknanya dibeberkan oleh para ulama. Salah satunya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, maksud diampuni dosa setahun yang akan datang adalah Allah anugerahkan hidayah, taufik untuk melakukan amalan-amalan penghapus dosa di setahun yang akan datang. Itu maknanya. Adapun orang yang dosanya yang akan datang dijamin diampuni hanya dua. Nabi SAW dan para pahlawan Badar. Sebuah hadis diterima dari Jabir radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga Imam Muslim ada dalam kitab sahihnya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulun nara ahadum mimman bai'a tahta syajarah." Tidak akan masuk neraka seorang pun yang berbaiat di bawah pohon. Makna berbaiat di bawah pohon disebut dengan baiatur ridwan, dan ini terjadi di satu lembah namanya Hudaybiyah. Ketika Nabi SAW bermimpi, apa mimpinya? Masuk kota Mekah dengan aman, melakukan haji tanpa pencegahan dari orang-orang kafir. Dalam surah Al-Fat 27 Allah menyatakan, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq latadkhulunnal masjidil haram insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum aw muqassirina la takhafun. Allah akan, di sini disebutkan laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya. Allah telah membuktikan kebenaran mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Telah, padahal belum. Kalau belum tapi diartikan diungkapkan dengan telah pakai fiil madhi, bentuk past tense gitu. Belum terjadi tapi diungkapkan dengan bentuk past tense. Berarti ini pasti. Allah pasti akan membuktikan kebenaran mimpi Rasulnya, bahwa kalian akan masuk Masjidil Haram dengan aman, insya Allah. Kalian membotaki rambut kalian atau hanya sekedar memotong pendek, tahalul. Saat itu kan Nabi dan para sahabat masih di Madinah. Mekah masih dikuasai oleh orang kafir. Orang-orang muhajir kangen ke Mekah. Mau haji nggak bisa, dihalangi. Lalu Nabi bermimpi begitu. Senang para sahabat. Akhirnya mereka berangkat. Sebanyak 1.400 orang berangkat ke Mekah. Gak bawa senjata karena mau haji. Yang dibawa hanya golok untuk alat menyembelih. Gak bawa tameng. Bukan untuk perang. Sampai ke perbatasan kota Mekah namanya Hudaybiyah. Di sana ada sebatang pohon. Beliau istirahat dulu. Nah, Hudaybiyah ini termasuk salah satu di antara miqat bagi orang yang haji dari luar Mekah, boleh mengambil miqat di Hudaybiyah, perbatasan kota Mekah, perbatasan tanah haram. Mereka, Nabi dan para sahabatnya pasang tenda di sana. Lalu diutuslah Utsman ke Mekah. Minta izin, mereka mau haji. Nabi dan para sahabat yakin karena ada wahyu Allah. Kalian akan masuk Masjidil Haram dengan aman. Diutus Utsman karena Utsman tokoh yang dihormati di kalangan orang Quraisy. Nah, Utsman masuk, disambut, lalu ada negosiasi yang ulet. Sengaja dilamakan Utsman. Disebar isu Utsman sudah dibunuh. Sampai isu ini kepada Nabi SAW dan para sahabat, marah beliau.
Lalu beliau mengajak siapa yang mau berbaiat menebus darah Utsman. Semuanya berbaiat, 1.400 orang di bawah pohon. Itu yang kemudian disebut dengan Baiatul Ridwan. Kecuali ada satu yang tidak mau, pengecut, dia menyingkir sendiri. Melihat begitu orang kafir Quraisy kan tetap memantau kondisi Nabi dan para sahabat. Sudah baiat mau perang, takut mereka. Dilepas Utsman. Pulang lagi. Nggak jadi itu perangnya. Nah, orang-orang yang berbaiat di bawah pohon itu disebut dengan baiatul ridwan. Kata Nabi SAW, la yadkhulun naro ahadun mimman bai'at tahta syajarah. Tak akan masuk neraka seorang pun yang pernah berbaiat di bawah pohon ini. Allah menyatakan dalam surah Al-Fat ayat 18, laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Allah telah ridho kepada orang-orang mukmin yang berbaiat kepadamu, hai Muhammad, di bawah sebuah pohon. Allah tahu hati-hati mereka. Ya, fa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu isi hati mereka. Mereka benar-benar serius loh. Siap mati demi membela Utsman yang dikabarkan sudah dibunuh. Akhirnya Utsman dilepaskan, nggak jadi perang. Tapi tekad mereka sudah Allah ketahui. Makanya dijamin mereka itu sebagai apa? Sebagai para ahli surga. Bahkan ada seorang pun di antara mereka yang masuk ke neraka. Dan orang-orang inilah yang kemudian dipanggil secara khusus oleh Nabi SAW pada waktu perang Hunain. Ketika Nabi sudah menaklukkan kota Mekah, cerita tadi masih panjang tuh. Tapi kalau ini dilanjut sampai Isya tuh nanti. Intinya nggak jadi Nabi haji setahun itu. Lahirlah perjanjian Hudaybiyah yang isinya sepintas merugikan kaum muslimin. 3 poin terutama. Pertama, Nabi dan sahabat harus pulang lagi, nggak boleh haji tahun itu, tahun depan boleh. Para sahabat kecewa sampai Umar menyatakan, bukankah engkau Rasulullah? Ya, bukankah kita berada di pihak yang benar? Ya, kenapa kita mengalah? Bukankah engkau bilang Allah berjanji kita akan masuk Masjidil Haram secara aman? Iya. Kenapa kita nggak bisa? Apa kata Nabi? Aku kan tidak mengatakan tahun ini, hai Umar. Wahyu juga ayat tidak menyatakan tahun ini, tapi tahun depan. Sudah diam, ya. Terjadi perang perjanjian Hudaybiyah. Nabi dan para sahabat harus pulang. Tahun depan baru boleh. Terus kalau ada orang Mekah masuk Islam, pindah ke Madinah, wajib dipulangkan lagi. Tapi kalau ada orang Madinah yang kabur ke Mekah murtad, tidak boleh diambil lagi, harus dibiarkan ke Mekah. Karena secara sepintas rugi ya. Disetujui oleh Nabi SAW. Para sahabat banyak yang nggak setuju. Lihat, kecewa mereka. Tapi ini wahyu. Apa yang terjadi? Yang terjadi 3 poin yang kelihatan seperti merugikan, ternyata menguntungkan. Oh, analisanya ini panjang, makanya nggak cukup, nggak diterangkan sekarang. Tapi yang jelas, sebelum tahun depan, orang kafir kan banyak melanggar perjanjian, diserbu sebelum tahun depan. Ditaklukkanlah kota Mekah. Dan kaum muslimin bisa melakukan umroh dengan aman, ada yang tahalulnya botak, ada yang hanya pendek, maka terbuktilah mimpi Rasul SAW yang berupa wahyu tadi. Nah, setelah beres penataan kota Mekah, mau pulang ke Madinah. Di tengah jalan, di sebuah lembah namanya Hunain, mereka diserbu.
diserang secara dadakan oleh orang-orang kafir yang sudah lama menunggu. Kocar kacir. Para jumlah mereka sangat besar. Dalam sejarah bangsa Arab belum pernah ada pasukan sebesar itu, 12.000 orang. Sampai orang sekali Abu Bakar menyatakan lan nuglaba likathratina. Kita nggak akan bisa dikalahkan perang manapun. Saking banyaknya pasukan kita. Para perang Badar sedikit menang, perang Uhud juga tidak kalah, perang Ahzab tidak kalah, walaupun kalah jumlah. Apalagi sekarang 12.000 orang. Tiba-tiba diserang kocar kacir. Sampai Allah menyatakan dalam Al-Quran surah At-Taubah 25. Id a'jabatkum kasratukum falam tugni ankum syai'a. Ingat, ketika kalian merasa takjub dengan jumlahnya banyak pasukan kalian. Kalau banyaknya pasukan itu nggak manfaat sedikit pun bagi kalian. Kocar kacir. Nabi SAW dibiarkan sendiri melindungi diri sendiri menghadapi serangan lawan. Nabi teriak, mana pahlawan Badar, mana pahlawan Uhud, mana pahlawan Ahzab, nggak digubris. Barulah Nabi selesai menyatakan, mana orang-orang yang pernah berbaiat di bawah pohon. Kemari, kemari. Terdengar oleh orang-orang yang berbaiat di bawah pohon tersebut, mereka berdatangan, membentuk formasi di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertahan, bisa balik menyerang dan menanglah mereka. Ini keutamaan orang yang berbaiat di bawah pohon, disebut baiatur ridwan. Ada jaminan dari ayat, jaminan dari hadis Nabi SAW bahwa mereka tak ada satupun yang masuk neraka. Semuanya dijamin sebagai ahli surga. Itulah manusia-manusia terbaik setelah Rasul SAW, yaitu para khulafaur rasyidin. Terus 6 orang yang juga sudah dijamin masuk surga bersama khulafaur rasyidin. Terus para pahlawan Badar dijamin semua dosanya diampuni. Dosa sebesar yang dilakukan oleh Hatib tadi, yaitu membocorkan rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam, masih juga diampuni. Pahlawan Uhud, pahlawan Ahzab, terus orang-orang yang berbaiat di baiatur ridwan, pokoknya umumnya para sahabat adalah manusia-manusia terbaik di zaman Nabi SAW. Mereka dijamin ahli surga. Dan jaminan surga bagi mereka menurut Quran karena benarnya pemahaman, pengamalan mereka, dakwah dan jihad mereka. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari sahabat kalangan muhajir dan ansar, walladzina tabauhum biihsan. Orang-orang yang juga mengikuti mereka. Mengikuti sahabat. Dalam hal apa mengikutinya? Pemahaman mereka, pengamalan mereka, dakwah dan jihad mereka. Bukan mengikuti kebiasaan jabaliyahnya, bukan. Bagaimana rambutnya, bagaimana pakaiannya, bagaimana cara jalannya, bukan. Tapi pemahaman dan pengamalan agamanya diikuti. Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah. Allah janjikan surga. Jadi yang dijamin surga, muhajirin dan ansor, yaitu para sahabat plus orang-orang yang mengikuti mereka. Walaupun beda zaman. Seperti zaman kita. 1400 tahun lebih jaraknya. Tapi kalau pemahaman kita, pengamalan kita tentang Islam mengikuti mereka, disebut mengikuti generasi salafus soleh dari kalangan para sahabat, kita terkena ayat ini. Dijamin Allah ridho, dijamin dijanjikan surga. Karena Allah menyatakan walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan kebaikan. Diikuti apanya? Pemahaman mereka, pengamalan mereka.
baru tuh dapat jaminan. Ya, inilah manusia-manusia terbaik setelah Rasulullah SAW, yaitu para sahabat secara umum. Lalu siapa lagi kah manusia terbaik setelah sahabat? Ini judul yang kita angkat, yaitu Ahlul Bait. Siapa Ahlul Bait dan apa keutamaan mereka? Kita hanya baru menyinggung judulnya saja, materinya nanti di Jumat yang akan datang ya. Waktunya sudah habis untuk menerangkan. Jadi habis waktunya untuk mukaddimah saja. Materi tentang kemuliaan keutamaan Ahlul Bait dan siapa Ahlul Bait akan kita terangkan yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini saja dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Kepada Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan Abu Lukman. Baik, untuk pertanyaan pertama kita akan angkat melalui pesan WhatsApp dari Ahmad Bastian, tidak disebutkan di mana. Izin bertanya Ustadz, dari beberapa aliran yang ada di Syiah, apakah ada salah satu aliran dari Syiah yang masih dapat diterima oleh Sunni Ustadz? Dan apakah benar Palestina dibela oleh negara Syiah sedangkan negara-negara Sunni tidak membela Palestina? Mohon penjelasannya Ustadz. Baik, barakallahu fiik. Pertama, adakah sekte di Syiah yang diterima oleh Ahlus Sunnah? Kalau yang dimaksud diterima itu adalah tidak dianggap murtad, tidak dianggap keluar dari Islam, masih dianggap bagian dari kaum muslimin, iya ada. Salah satunya adalah Syiah Zaidiyah. Mereka itu tidak mencela Abu Bakar, Umar, Utsman, tidak mencela para sahabat yang lain. Hanya mereka lebih mengutamakan Ali daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah hanya itu. Adapun aspek lainnya ya diterima oleh kaum muslimin dan termasuk bagian dari kaum muslimin. Adapun Syiah yang lain seperti Rafidhah, maka sudah dianggap sumber agamanya beda. Mereka meyakini punya Quran. 3 kali lipat Qurannya daripada Quran kaum muslimin yang ada sekarang. Yang isinya tak ada satupun di Quran sekarang. Kalau begitu Quran mereka bukan bahasa Arab ya. Satu huruf pun nggak ada yang sama dengan Quran kita sekarang. Kalau begitu bukan bahasa Arab. Nggak ada huruf alif sampai iya. Tapi Qurannya itu masih gaib dibawa oleh Imam Muntazir. Imam yang ditunggu-tunggu, imam ke-12 menurut keyakinan mereka. Lalu mereka meyakini Quran yang di tangan kaum muslimin sekarang sudah ditambah, dikurang, dan dirubah. Bahkan sebagian mereka tidak meyakini Qul huwallahu ahad al-falaq an-nas itu bagian dari Quran. Sehingga ada sebagian mereka yang nggak mau baca surat ini dalam sholat mereka. Di sini juga ada yang pernah terpengaruh seperti itu, lalu ngaji ke kita, dia bilang, saya sempat tidak mau baca sholat sebab saya ragu ini bagian dari Quran atau bukan. Quran yang sekarang sudah dirubah. Tapi menunggu Quran yang gaib datang, ini boleh dipakai dulu. Makanya kalau kita ke Iran sebagai negara Syiah, Qurannya sama dengan Quran kita. Tapi dalam hati mereka ini sudah dirubah. Tapi boleh dipakai sementara dengan catatan, nanti kalau sudah ada Quran yang mereka yakini keluar, ini tidak boleh dipakai lagi. Qurannya beda, hadisnya beda. Kalau kita hadis itu kullu ma udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw taqriran. Segala yang disandarkan kepada Nabi baik ucapan, perbuatan atau ketetapan itu hadis. Kalau mereka semua yang disandarkan kepada imam yang 12 itu hadis. Hadisnya beda.
Qurannya beda. Kalau kita yang disembah Allah, kalau kita berdoa kepada Allah, mereka berdoa kepada Hasan Hussein. Oleh karena itu sudah jauh berbeda. Kecuali Syiah Zaidiyah tidak seperti mereka. Kalau Syiah Rafidah mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Uthman dan sahabat-sahabat lain, kecuali 4 orang sahabat. Mereka mencela Aisyah, Hafsah, beberapa istri Nabi. Kecuali yang tidak mereka cela itu adalah Khadijah. Selain itu dicela, bayangkan. Manusia terbaik yaitu para sahabat oleh Allah dijamin surga, oleh mereka dikafirkan. Para istri Nabi sebagai wanita terbaik menjadi istri Nabi dunia sampai akhirat, berarti wanita terbaik. Oleh Allah yang memilihkan untuk menjadi pasangan manusia terbaik, oleh mereka dikafirkan. Ya, kecuali Syiah Zaidiyah, maka ini tidak. Ya, itu pertama. Kedua, benarkah Palestina tidak didukung oleh negara-negara Muslim Sunni? Tidak benar. Kita umat Islam di Indonesia mayoritas Sunni apa Syiah? Sunni. Mendukung nggak? Bingit mendukungnya. Di media internasional menyerukan dukungan kepada Palestina. Mewakili seluruh rakyat Indonesia yang mayoritas Muslim Sunni. Saudi mendukung tidak? Mereka mah bukan mendukung secara verbal saja, bantuan, cuma nggak bilang-bilang. Kalau orang-orang banyak nyumbang sedikit, pasang apa yang kain gede teh, spanduk, pasang plang. Yang disumbangkan nggak seberapa, plangnya gede, diupload di mana-mana. Video, foto di mana. Saudi mah diem-diem. Sebelum orang teriak-teriak, mereka sudah bergerak menyumbang dalam jumlah miliaran dolar, bukan rupiah. Tapi nggak diekspos, orang-orang nggak tahu lalu mana dukungan Saudi untuk mereka. Emangnya ini harus dipromosikan, ya? Oleh karena itulah maka tidak benar kalau negara-negara Muslim Sunni tidak mendukung, bingit mendukungnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Abu Luk. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya, dan berikutnya Ustadz kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah di Cilebut, dan juga pertanyaan yang mirip Ustadz dari hamba Allah di Sumatera. Pertanyaannya Ustadz terkait paman Nabi. Apakah paman Nabi termasuk Ahlul Bait Ustadz atau termasuk sahabat Nabi? Dan bagaimana dengan paman Nabi yang tidak beriman Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik. Barakallahu fiik. Ada kriteria seseorang disebut sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, orang itu sezaman dan berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, orang itu iman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketiga, orang itu mati di dalam keimanan. Kalau salah satu di antara 3 kriteria ini enggak ada, dia bukan sahabat Nabi. Contoh umpamanya orang bertemu dengan Nabi SAW, tapi tidak iman sampai akhirnya, sampai matinya, bukan sahabat, walaupun kerabat. Seperti umpamanya Abu Lahab, kerabat Nabi SAW, pamannya. Seperti umpamanya Abu Thalib, kerabat, paman Nabi. Tapi dua-duanya tidak iman. Maka sampai matinya dalam keadaan musyrik, bukan sahabat. Adapun paman Nabi yang masuk Islam seperti Abbas bin Abdul Muttalib, ya beliau paman sekaligus sahabat Nabi, kerabat Nabi, Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang berjumpa dengan Nabi SAW iman, tapi setelah Nabi wafat murtad, mati dalam keadaan di luar Islam, bukan sahabat. Atau ada orang berjumpa dengan Nabi SAW,
tapi tidak Islam. Setelah Nabi wafat, dia baru Islam dan mati dalam keislaman. Berjumpa dengan Nabi SAW. Tapi ketika Nabi hidup belum Islam. Dia juga bukan sahabat. Dikategorikan tabi'in. Contohnya Abul Aliyah. Abul Aliyah sezaman dengan Nabi SAW. Berjumpa, iya. Tapi belum iman. Pas Nabi wafat, setelah di zaman para sahabat baru masuk Islam dan belajar Islam dari para sahabat. Para ulama menggolongkan Abul Aliyah kepada golongan tabi'in. Oleh karena itu, walaupun kerabat Nabi SAW ada hubungan darah seperti Abu Lahab, seperti Abu Thalib, tapi kalau mereka mati bukan sebagai muslim, tidak lagi dianggap sahabat. Nah, apakah mereka masuk ahlul bait? Secara bahasa, iya. Karena ada hubungan darah. Secara syar'i, tidak. Itu sama aja dengan anak Nabi Nuh yang tenggelam. Kata Nabi Nuh kepada Allah, ya Allah ini anakku, ini keluargaku. Apa kata? Laisa min ahlik. Dia bukan lagi keluarga. Ada hubungan darah. Istrinya Nabi Nuh, Nabi Lut, orang terdekat dengan Nabi Nuh, Nabi Lut. Tapi durhaka. Maka tidak lagi disebut ahlul bait Nabi di zaman itu. Anak Nabi Nuh mati tenggelam dalam keadaan kufur. Kata Allah, laisa min ahli. Dia bukan keluarga, bukan ahlul bait. Jadi ikatan iman jauh lebih kuat daripada ikatan darah. Allah menyatakan dalam surah Al-Mujadilah ayat terakhir, La tajidu qawma yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Kamu tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun orang yang menentang itu bapak-bapak mereka, anak mereka, saudara mereka, keluarga mereka. Enggak. Ada hubungan kekerabatan, ayah dengan anak, adik dengan kakak gitu. Tapi kalau beda akidah, maka bukan lagi saudara. Maka di perang Badar, di perang Uhud banyak. Orang tuanya kafir, anaknya muslim berjumpa saling bunuh. Orang tuanya muslim, anaknya kafir berjumpa saling bunuh. Mertua dengan menantu. Nabi SAW menantunya musyrik. Gitu. Berjumpa di medan perang Badar. Tertawan. Ditawan. Ditebus oleh istrinya adalah putri Nabi SAW. Setelah ditebus bukannya berterima kasih masuk Islam, nanti tahun depan saya perang lagi dengan bapakmu. Kan gitu tuh. Jadi karena iman, ikatan iman bisa menjadikan orang yang tak ada hubungan darah dianggap saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Dan ketiadaan iman, perbedaan iman, maka hubungan darah pun menjadi terputus, ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali melanjutkan materi di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.